Halo Sobat Vokal, salam hangat, salam suara mahasiswa untuk bangsa. Selamat datang di segmen baru kita kali ini, yaitu Bincang-Bincang Vokal. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot ya, terkait kondisi Universitas PGRI Semarang kali ini tuh seperti apa. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget sekaligus penting ya, yaitu terkait menurunnya minat mahasiswa terhadap organisasi-organisasi kampus. Gimana sih? Nah, nanti kita bakal bedah. Saya Dea Sylvia Gayatri yang akan menemani Sobat Vokal untuk 30 menit ke depan. Oke, baik. Kali ini kita gak sendiri ya. Kita ditemani dua narasumber keren kita, yaitu Kak Rio Adimansyah selaku Ketua Kementerian Seni dan Budaya BEM Universitas PGRI Semarang, dan juga Kak Sela Ardianti selaku Ketua LPM Vokal Universitas PGRI Semarang. Gimana kabarnya, Kak? Dari mana dulu nih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sebelumnya mungkin Kak, sebelumnya saya tanya-tanya, mungkin Kak Rio sendiri bertanya-tanya, kenapa sih kita ngundang Kak Rio datang ke sini? Kita mau tanya-tanya nih, kan vokal sendiri, pers, lembaga pers sendiri juga ada kaitannya dengan seni, terkait gimana visualisasi di dalam pemberitaan itu kan juga ada nilai-nilai seninya. Nah, itu nanti kita bakal tanya-tanya langsung ke Kak Rio. Kemudian mungkin bisa langsung ke pembahasan aja ya Kak Rio sama Kak Sela. Oke. Jadi pertanyaan Astagfirullahaladzim. Bagi Mas Rio sendiri, gimana sih kiprah seni dalam organisasi di UGRIS? Oke, sebelumnya tadi saya ulang lagi, kenalin, saya Rio. Saya sendiri sebagai Menteri Seni dan Budaya di BEM Universitas. Jadi kiprahnya seni ya, seni di kampus UGRIS sendiri atau di Universitas PGRI Semarang, kalau di 1 tahun kebelakangan atau 1 tahun untuk tersisanya waktu dalam satu kepengurusan ini, kalau dibilang sangat kolaboratif, dan juga yang dulunya itu pasif sekarang beranjak ke aktif juga. Karena di Kementerian Seni dan Budaya itu menaungi 8 UKM seni, dan juga ada tambahan yaitu menaungi di Lemawa di lingkungan FPBS. Jadi totalnya ada 12 gitu. Jadi kalau dibilang kita pun ada beberapa program kerja dan juga agenda yang sering melibatkan ke 8 UKM seni dan juga 4 Lemawa FPBS tersebut gitu. Dan untuk setiap kenapa dibilang aktif, karena di setiap bulan itu pasti ada namanya agenda kita, yaitu soal dan monitoring. Gitu, nggak lain dan nggak bukan untuk menyerap aspirasi, dan di berbagai tiap bulannya itu pasti ada subtemanya khusus gitu. Karena kan siapa sih yang mau menerima aspirasi terus gitu kan. Tapi yang poin pokok kita yaitu menjalin silaturahmi, komunikasi, itu yang poin penting kita gitu sih. Makanya kita bagaimana caranya ada keterdekatan dulu lah dari teman-teman UKM seni maupun Lemawa di lingkungan FPBS gitu. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan untuk Kak Rio juga, Kak Sela juga bisa menjawab. Gimana sih kayak peran lembaga pers di sebuah kampus itu masih relevan nggak buat ada gitu? Mungkin bisa ditanya langsung ke Kak Sela gitu. Oke, baik. Kalau kita bertanya terkait peran lembaga pers itu masih relevan di universitas atau tidak, itu yang paling pertama ya. Kalau menurut opini pribadiku, selama ini yang mengikuti lembaga pers mahasiswa vokal dari mahasiswa baru sampai semester 7 sekarang itu sangat relevan ya. Karena posisi dari lembaga pers itu bukan hanya sekedar memberikan informasi yang mungkin bersifatnya entertain, hiburan semata, tapi kita juga memberikan informasi yang sifatnya faktual, yang dimana mungkin informasi ini tuh
jarang diketahui oleh mahasiswa umum. Bahkan mungkin ada hal-hal ataupun permasalahan atau mungkin jatuhnya kepada suatu isu yang mungkin itu tidak diketahui baik dari lembaga sendiri maupun dari mahasiswa umum gitu. Itu kalau kita bertanya relevansikah lembaga pers di tingkatan universitas. Terus kalau dari LPM Vokal sendiri, apakah masih relevan di UGRIS? Kalau kita melihat dari selama hampir 1 tahun ini, LPM Vokal bergerak, lebih tepatnya di periode 2024 di periode 2025, banyak sekali mungkin informasi, isu dan permasalahan yang kita kawal, bahkan kita sampai advokasikan kepada lembaga juga. Tetapi kalau kita lihat dari sisi organisasinya, nah ini yang sedikit jadi pertanyaan juga ini, Mbak. Kenapa sih mungkin lembaga ataupun UKM gitu ya, LPM Vokal kan di UGRIS ini tingkatannya di unit kegiatan mahasiswa. Dia bukan hanya seni menulis aja gitu, kita juga ada dari seni public speakingnya, diskusi, literaturnya juga ada, membaca, tapi perkian tahunnya itu yang ikut atau yang minat di lembaga pers vokal sendiri itu malah semakin sedikit gitu, menurun drastis bahkan di tahun ini gitu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan buat kita sendiri aja gitu ya, di internal juga kita pun sangat berpikir berbagai cara mungkin sudah kita lakukan, kita open terhadap mahasiswa baru maupun mahasiswa umum, tapi ada pertanyaan mengapa gitu. Mungkin itu dulu sih. Oke, dari Kak Rio. Kalau saya sedikit menambahi yang telah jawaban dari Kak Sela tadi ya. Yeah. Jadi sangat relevan kan nih untuk LPM Vokal terhadap tingkatan universitas begitu ya. Gitu. Kalau dilihat dari lembaga pers mahasiswa ini itu sangat relevan sekali karena mahasiswa itu dituntut bukan hanya sekedar belajar di bangku perkuliahan, tapi dituntut untuk juga kritis dalam segala hal. Kalau dilihat karena kan saya juga masuk di saluran WhatsApp juga gitu kan, WhatsApp-nya Vokal, dan juga mengikuti berbagai web yang ada di Vokal dan juga lihat postingan-postingan yang ada di Instagram. Itu juga aktif banget dan nggak lama terus mengkaji isu-isu yang ada cepat banget. Jadi itu sangat relevan bagaimana caranya mahasiswa itu agar terus berkembang dan juga yang pastinya itu terbukanya mahasiswa untuk literasi. Karena kalau dilihat emang kita nggak memungkiri di UGRIS itu emang literasi itu emang sangat minim sekali gitu. Karena makanya dari Vokal ini bisa membukakan teman-teman bisa lebih gemar membaca, ataupun karena sekarang kan kalau membaca dalam buku dan sebagainya pasti adalah yang baca, tetapi sekarang kan berdalihnya kan di dunia digital dan sebagainya. Tapi dengan keadaan Vokal ini bisa bertransformasi ke ranah tersebut, makanya ini sangat relevan sekali bagi mahasiswa UGRIS gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi peran pers sendiri itu sangat penting ya, terutama sebagai penyampaian kritik baik dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke topik besar kita kali ini. Kita bakal bahas gimana sih minat mahasiswa terhadap organisasi di kampus kita. Nah, kita tahu bahwa organisasi itu merupakan ruang atau wadah buat mahasiswa mengembangkan diri, menambah relasi, bahkan kita bisa belajar hal-hal yang nggak pernah diajarin di ruang-ruang kelas. Nah, menurut Kak Rio dan Kak Sela, ini gimana sih pandangan kalian terhadap mahasiswa ini, kondisi terkini per hari ini? Untuk kondisi organisasi yang ada di per hari ini ya, itu kalau dilihat bukan hanya di satu ataupun dua UKM ataupun intinya Lemawa lah gitu kan. Ya semuanya secara garis keseluruhan itu dibilang emang menurun gitu. Karena gini, kita lihat dari mahasiswa ataupun pemikiran ataupun mindset mahasiswa sekarang, pengennya kan yang pertama masuk kuliah belum apa-apa itu kadang
ada yang udah menyampingkan kerja juga, Iya. terus ada yang pengen cepet-cepet lulus kuliah gitu kan. Tapi kan di sisi itu kan organisasi juga penting untuk menunjang untuk bagaimana caranya kita untuk bekal kedepannya nanti gitu. Dan kita untuk mencari manfaat di sebuah organisasi kan nggak bisa semata-mata kita organisasi terus tiba-tiba harus dapat manfaatnya nih gitu. Tapi yang namanya orang berorganisasi sejati itu kan 2 ataupun 3 tahun ke depan baru tahu dampaknya seperti apa kalau kita benar-benar menjalani sebuah prosesnya begitu. Kenapa bisa menurun? Ya itu karena pemikiran dari seorang mahasiswa pengen cepat-cepat dapat impact-nya, terus nggak bisa mengatur waktu juga, itu sangat berpengaruh gitu kan. Dan juga adanya kurangnya dorongan dari teman-temannya. Mungkin ada yang aku nggak ikut organisasi kok udah dapat gini gitu kok. Nah itu juga bisa dapat dorongan seperti itu gitu sih. Mungkin dari Kak Sela sendiri gitu. Gimana dari yang pandangannya Kak Sela? Oke, mungkin kalau terkait kondisi organisasi, kalau di lingkungan UKRIS ya, tingkatan universitas, aku nggak berani menjawab secara keseluruhan karena memang vokal kan tingkatannya juga UKM ya. Jadi ini hanya berdasarkan dari beberapa diskusi kawan-kawan gitu ya. Memang apa yang dirasakan untuk menentukan atau mendapatkan regenerasi gitu untuk tahun depan di periode ini, di tahun ini tuh emang sulit. Jadi beberapa ketua maupun itu dari BEM fakultas maupun dari beberapa ketua UKM juga, Ormawa itu juga mengeluhkan hal demikian gitu. Mungkin yang dapat aku sampaikan kalau di tingkat universitas seperti itu. Nah, kalau kita masuk di vokalnya sendiri ya, seperti yang udah aku spoiler di awal tadi gitu. Jadi udah banyak cara, banyak hal yang kita lakukan gitu di LPM Vokal, internal LPM Vokal. Bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap mahasiswa umum maupun mahasiswa baru gitu untuk dapat bergabung dengan LPM Vokal gitu. Mungkin kita tidak bisa memaksakan ya, karena kembali lagi organisasi itu kan keminatan dan juga mungkin niat seorang untuk belajar di suatu pilihannya di organisasi itu. Tapi kalau kita berpikir apakah dari sekian ribu mahasiswa UKRIS gitu, apakah tidak ada yang berminat gitu ya di LPM Vokal? Mungkin kita juga refleksi juga atas itu gitu. Sebenarnya mengapa gitu kan? Ada apa gitu? Iya, ada apa gitu. Terus beberapa kali sempat dengar dari keluhan pengurus. Jadi pengurus ini dapat kritikan ataupun masukan dari teman-temannya gitu, entah baik di kos maupun di kelas ataupun teman organisasi UKM dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa LPM Vokal itu dinilai UKM yang mungkin kritis kali ya, digarisbawahi, bahkan ada penambahan gini, ibuan di depannya tuh sangat kritis, sangat kritis, terlalu bukan kritis gitu. tapi udah sangat Jadi sampai bingung gitu. Memang sekritis apakah itu ya? Memang apakah di organisasi lain kita tidak membutuhkan sifat kritis itu gitu kan? Kalau mungkin hal yang ditakutkan oleh kawan-kawan di vokal seperti itu. Padahal kalau boleh jujur ya, di vokal pun itu tidak semuanya pintar, termasuk dengan saya sendiri saya ya. juga. Gitu. Jadi kembali lagi, ini yang paling saya garis bawahi adalah mungkin salah satu faktor, aku setuju juga yang disebutkan sama Kak Rio tadi. Aku menambahi satu faktor ini mungkin prosesnya tadi gitu. Jadi makin banyak program-program yang disediakan, termasuk program magang, kampus merdeka dan sebagainya, yang menawarkan benefit yang lebih oke gitu kan ketimbang organisasi. Jadi dan prosesnya lebih cepat. Nah, prosesnya lebih cepat ini tadi yang digarisbawahi gitu. Jadi perkian hari apakah pemikiran dari mahasiswa ini gitu lebih ke arah praktis itu tadi gitu. Jadi ingin berproses lebih cepat ketimbang di satu organisasi. Mungkin itu sih Kak.
Dari gimana? Oh ya, mau tambahin dikit. Oke. Karena dari tadi yang ditambahin kayak ada program-program yang gimana caranya mahasiswa itu juga kan, aku ada program ini ikut aja sih gitu. Biar kalau saya ikut organisasi nanti takutnya nggak bisa bagi waktu dan juga nggak bisa mungkin disampingkan lagi yang organisasi kan tambah repot lagi gitu kan. Dan di sisi itu juga ya mau gimana lagi, yang namanya mahasiswa kan pastilah kalau dibilang capek pasti nggak mau capek kalau zaman sekarang gitu kan. Tapi tak tanya nih Kak Sela, capek nggak ini ikut organisasi di UKM gitu kan? Oh, di vokal ya? Pasti capek, pasti ya. Capek pasti. Pasti capek. Iya. Karena kalau jujur-jujuran aja capek itu pasti gitu kan. Tapi kalau di sisi itu kita tahu nanti proses kita bakalan hasilnya buat untuk beberapa tahun ke depan, dan itu kita kan nggak bisa menuntut nih diri kita, aku ikut organisasi ini harus cepet dapat hasilnya, kan nggak bisa gitu kan. Tapi hasil itu bakalan terbentuk gimana cara kita berproses nanti gitu sih Mbak dia. Dari banyaknya faktor-faktor tadi nih Kak, kayaknya kita juga harus menyoroti fasilitas-fasilitas di kampus sendiri. Nah, fasilitas di kampus sendiri itu apakah udah memadai sih untuk forum-forum untuk lingkungan keorganisasian ini? Bisa dari karya sendiri. Dari ini sedikit cerita aja dari teman-teman UKM Seni ya. UKM Seni yang beberapa bulan yang kami tampung aspirasinya, dan per detik hari ini kemarin di bulan November soal monitoring itu terkait fasilitas ruang baca ataupun pojok literasi lah intinya gitu. Nah, di bagian UGRIS ini kan emang sangat minim sekali di tempat-tempat yang namanya ada yang namanya panggung sastra, itu juga penting, dan juga pojok-pojok literasi harus kita tingkatkan lagi gitu. Ini emang itu keluhan dari mahasiswa, karena kan gimana caranya saya pribadi sama teman-teman bisa menjadikan perwakilan dari mahasiswa, suara mahasiswa itu kita bisa bawa ke lembaga begitu. Dan itu masih tetap kami terus kawal dan sampaikan ke lembaga bagaimana caranya mahasiswa itu biar nggak nggak minim literasi gitu. Karena jujur saja ini yang di kampus 4 yang entah ya, ini mungkin itu kan namanya kan aduan gitu kan. Ini biar tak sampaikan di sini bahwasanya ini juga gimana sih kita harus menyoroti bareng-bareng gitu kan. Yang tahu yang panggung hijau itu loh. Panggung hijau yang di kampus 4 sebelah Taman Baca. Nah, itu kan emang operasionalnya kan pagi sampai siang. Pagi sampai sore gitu. Tapi dari teman-teman biar gak mengganggu waktu perkuliahan, mungkin malam pengennya ada yang dioperasionalkan di malam hari, butuhnya penerangan gitu. Ya, ini juga support penerangan, dan juga ada di beberapa lampu yang mati. Itu juga kita segera kami sampaikan ke bagian rumah tangga UGRIS untuk segera dibenahi. Dan juga beberapa yang tahun lalu kan sempat juga ini kericuhan terkait lampu di PKM lantai 2 atau 3 itu, dan juga tikus ya. Itu tikus juga gitu. Tapi dari sisi itu pun kalau dibilang fasilitas yang memadai atau bukan, kalau itu belum sepenuhnya memadai, tapi sekiranya kalau dibilang bisa lah kita untuk berseringan untuk berorganisasi gitu. Tapi kalau dibilang di seni itu ya, kalau dibilang secara mau pengen memadai banget kayak teman-teman yang berekspresi dan sebagainya, itu harus ada ruang-ruangnya khusus kayak teman-teman Gisma biar paduan suaranya juga tertutup enak gitu kan. Terus teman-teman Gema untuk berekspresi, teman-teman Kias untuk menulis dan sebagainya gitu kan. Harus ada ruang-ruang yang sekiranya itu nyaman dan juga nggak terganggu ke sekitar gitu. Kalau di sisi seni ataupun dari teman-teman KM Seni mengeluhnya seperti itu gitu. Gitu sih. Monggo kalau Kak Sela mau menambahkan. Pelatih. Nah, itu pelatih. Banyak sekali kemarin kita wawancara, itu ada yang mengeluhkan